Apa ya? Duga lagi. Enggak, orang duga kok. Cret. Aku daru kampret itu apa iki? Golek aku mesti dong golek rokok iki. Berarti guru-guru kan ngecapnya Daru mencretan. Kan bapak udah jualan cilok. Ya saya nggak tahu pak, bingung mau jual apa ya. Nah ini bapak tuh kan suka keluar apa? Keluar malam. Enggak. Oh. Ketemu temennya itu kan. Kalau keluar malam saya tahu ngapain itu. Halo semuanya, ini lagi nggak ada Markus, hostnya Markus, jadinya tak boikot dulu. Mumpung ada teman saya nih, teman sekolah saya seangkatan, yang dulu waktu sekolah itu sangat terkenal. Tapi nggak sangat sih, nggak sangat terkenal, tapi ya, cukup terkenal lah, cukup terkenal. Tapi terkenalnya bukan karena prestasi atau karya seninya, tapi karena dulu jualan itu pengecer rokok batangan, jarum ya. Oh ya ora jarum tok sih, macam-macam. Daru muginan Daru. Piye kabare Ru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes sih. Iki kaya cah NU. Nganu iki. Anu tulen, Bro. Sehat Ru? Alhamdulillah sehat. Ndak delok-delok kaya tak tambah tua iki. Oh, iki wis umur iki. Piye lho critakno lho mbiyen kok iso dodolan rokok iki mergane ngopo? Rasane ya iseng, rasane di sini. Aku iki karena apa? Neng omah kan akeh sedo nongkrong yo nang warkop. Nang warkop iki ada rokok. Nah, ini momen sing wah ketake nek misale tak aku nongkrong plus nggo rokok. Ayo gitu. Nah, aku inisiatif tuku rokok sak bungkus awalnya. Rokok sak bungkus. Aku ning nongkrong. Terus nek misale nek arep rokok kan beginian angel golek. Nah. Wis ngene tok suara aku lagi bro. Ngecer. Nah ini, oh bro, aku nganu daripada aku ada moto-moto adoh. Nah ini, gak tuh cari si. Lah tapi nek itu kan di rumah kan. Nek maksudnya kok dulu kok terus ke sekolahan itu kenapa? Maksudnya waktu dodolan yang sekolahan dulu bro. Nah, kan Anda sebenarnya kan merusak generasi muda, generasi pelajar. Nah, karena sekolahnya juga itu mas apa bebas ya, jadi ya momen kebebasan itu saya gunakan dulu. Oh tapi waktu itu ya, iya. Ya kita ngomong dulu kita sekolah di SMSR ya, satu angkatan cuman beda jurusan ya. Aku dulu di seni murni, seni lukis. Nah, aku di sini Kriya Kayu ya. Sebenarnya jauh, kelasnya jauh ya. Cuman karena ikatan dasar eceran rokok jadi ya dulu deket lah. Termasuk dari termasuk orang yang akrab secara pergaulan. Dulu kan kalau sekolah apa yang kelas lukis itu kan di ya sebagai gambaran ya dulu kan kalau sekolah kelas lukis itu kan di ujung utara nih. Studionya dekat sama Kayu ya. Studionya dekat. Kalau kelasnya jauh, aku di lorong utama tuh, ruang apa ya, lorong tuh ruang apa ya? Lorong kelas lukis lorong. Cuman studionya tetap mepet lukis, mepet kriya. Kalau kelas kan, aku di lorong ruang apa ya? Aku lupa ya. Pokoknya di lorong lah. Tapi bukan ruang X. Kalau kelas kebanyakan kan pada di ruang X tuh yang grafis sama lain-lainnya. Kalau lukis itu bukan yang lorong kabeh. Lorongan kelas 1. Ya nek kelas lukisnya. Lukis aku tetap neng lorong. Yang ruang lorong.
Ya aku sih orang itu kayak kali. Oh tetap lorong ya? Ya nek kelasnya tetap orang. Oh berarti dekat ya? Kalau itu apa? Kalau pelajaran normatifnya itu di lorong, tetap satu deret lah gitu. Jadi kalau misalkan ruang prakteknya memang berhadapan-hadapannya dulu ya, lukis sama Kriya Kayu cuman seberang ada jalan tuh, jalan menuju ke kantin. Lah itu masalahnya kan di situ. nah Dulu kan apa ya, rombongan atau kelompok gimana ya, bukan geng lah ya. koloni. Iya, rombonganku itu kan termasuk orang-orang yang apa ya? Duka lagi. Enggak, orang duga lah kok. Apa ya? Ini benda apa ya? Yo kelas iki wis makrifat lah. Masuk datang jam 8. Jam 9 itu kan antara jam 7 jam 9 itu kan pelajaran teori ya, sampai jam 10 kalau salah ya. Benar. Kalau kelompok itu yang orang-orang makrifat itu kan datangnya kan jam 8. Jam 8 itu pelajaran teori. Nah, kalau orang-orang yang duniawi kan belum levelnya masih apa ya kalau dibilang ya. Fikih. Iyalah masih duniawi, itu mengejar pelajaran teori lah, pelajaran duniawi kayak bahasa Inggris, bahasa matematika gitu lah. Nah, dulu kita kan sekolah seni, terus kan disuruh pelajaran yang menurut kami yang kaum makrifat ini kan nah ini buat apaan gitu kan. Kita kan jam 9 itu kelompok saya ini kan orang-orang yang makrifat tadi kan keluar. Nah dulu kan musola itu berada di ujung utara Ya. Jam 9 itu keluar terus ke musola sholat duha bro. Duha Duhanya kebablasan dul. oh Duha tekan jam biru, jam 1 itu kan balik nih. enggak kan, terus zikir. Nah, zikir kan panjang. Zikir terus Menikmati. kan NU bro tadi di apa nek digomongin jahir ya. Nah, jahir. Jari yo orang omong. Oh jahir kira omong ya. Apa sih omongnya ya. Jahir ki ngomong bro, sing ora ki syir. Oh iya. Jahir. Terus kan haus. Posisi ruang studio kan dulu kan tengah-tengah itu kan jalan menuju ke kantin. Nah, kaum makrifat ini kan habis zikir lama kan otomatis haus. Itu terus menuju ke kantin cari minum. Nah, itu dulu aku ingat tuh karena ada seseorang yang menjual eceran itu anak-anak yang harusnya itu bener ini jadi nggak bener. Nah itu sebenarnya tanggung jawabmu itu Ya, bukan masalah benar apa. kan. Terus kalau jalan itu kan terus rundaru gitu kan. Itu terus gimana tuh kalau ada yang manggil dari luar rundaru itu dari pojok jendela itu terus. Nah kan aku dulu lagi kan pelajaran praktek ya, pakai masalah cret atau aku daru kampret itu apa lagi boleh aku ngerti dong boleh kerokok lagi wes sama tuh lah apa biasa apa barang gue siap dulu transaksi ini narkoba itu. Langsung aku harus sembunyi dulu kan di sebelah ruang praktek kan saya harus ruang praktek belakang. Ya, izin. Aku harus izin keluar dulu bentar. Pak mau keluar dulu bentar. Oh ya. Ya walaupun dulu di sekolah kita itu merokok nggak dilarang, cuman kalau lagi di dalam kelas kan nggak boleh, apalagi menjual rokok. Ya kan asu. Tenangnya. Sekolah mah dodolan rokok. Terus gimana tuh? Terus pamitnya tuh keluarnya gimana tuh? Pak mau keluar bentar Pak. Oh ya. Ya tetap diizinin. Terus kadang juga nggak izin juga sih mas. Cuma saya langsung keluar aja nemuin teman. Ya ambil dari kantong asik. Berapa bro? Oh iya. Di zaman dulu tuh harganya berapa ya? Satu tuh 500 sama ya? Iya kan ya? Kalau nggak salah 500 ya sekitar itulah ya, jarum super ajaran dulu ya gitu lah. Kalau enggak
salah ya sekitar itu. Langsung tak ini aku. Saya pikir dulu izinnya Pak, saya mulus nih ke toilet dulu. Nanti guru-guru kan ngecapnya, baru main ceretan. Ora ya bro, juga yang olah ya, elit ya. Wah, studio ki sana ya, studio kayu ono. Wah, elit bro. Oh karena alatnya mahal ya, jadi kalau keluar bahaya ya. Nah ya, Kan celutak. Kalau lukis itu kan tujuannya blong. Karena apa? Aroma cat minyak itu kan bahaya bro kalau masuk. apa? Masuk paru-paru itu bahaya. Makanya Makanya studionya kan terbuka. penyegarannya itu nyari saya tuh. Iya. Sebenarnya sih maksud hati itu nggak mau ngerokok itu kan jelek, buruk gitu. Ngerokok itu buruk. Nah ini sampai sekarang ngerokok ini karena Cangkep. karena ulahmu gitu. Tapi itu masa lalu. Dan ntar kalau ngomongin sekolah itu ada lah ntar kita ada sesi sendiri lah ngomongin sekolah. Banyak kisah yang inspiratif loh kalau sekolah itu. Nah sekolah kita sekolah seni. Iya. Terus habis sekolah kan kamu pernah ke Bandung ya? Orang Berapa itu? Nggak lama. 3 bulan. Dengar-dengarnya nggak lama. Nggak lama bro. Kenapa nggak lama? Wah ya di sana tuh kayak gimana ya? Ya awalnya sih awal mula saya di tes itu kan dari Bandung ke sekolah kan nyari apa? Orang buat kerja di sana gitu. Awalnya itu kayak janjinya tuh muluk-muluk tuh. Ntar kalau misalnya di sini enak dulu. Nah, apa? Kayak ekstrakurikuler apa namanya sih? Nah itu kayak olahraga di sana ada kayak Fasilitas itu ya, fasilitasnya itu olahraganya itu ada futsal, ada berkuda, wah sangat bro, ada memang wah ini aku turun. Nah itu tuh motivasi saya ke Bandung tuh ya bukan karena kerja sih mas, ya karena fasilitasnya itu oke ya, aku ikut aja. Tertarik ya. Nah, tapi setelah sampai sana kopat nanti kontrakan. Rame-rame tuh berlima apa ya dulu. Saya, Wahyu, Tony, terus Andreas, si Nanang. Nanang ya. Berlima tuh. Yang malah terakhir keluar tuh Nanang ya? Enggak, itu Nanang pertama. Oh, pertama ya? Pertama. Nah, itu muncak berlima tuh kamar mandinya bareng-bareng bro. Mana kamar mandinya tuh masih tanah bro, ya, masih semen sih tapi depannya tuh udah tanah jemek becek nggak jelas sih. Wah ini kok pernah nih. Berarti belum sempat baca bahasa Sunda ya? Belum sempat bisa bahasa Sunda ya? Enggak. Belum sempat. Saya bisa bahasa Sunda mas Jakarta bro. Karena teman saya tuh banyak kan di sini kan orang Sunda. Mungkin kamu kalau lebih lama di sana mana dapat orang sono bro? Nah, kalau di Jakarta mungkin jodohnya kamu orang Bandung malah pindah nih Jakarta. Ya bahasa ini bujang. Mau pindah di Jakarta malah mati ya rasanya ketemu. Terus dulu ya dengar-dengar kamu pernah dipotong kolornya sama satpam itu kenapa? Dulu kan katanya ketat ya sensor logam. Oh iya, dulu kan saya kan enggak itu ya orangnya kan ledor gitu ya. Enggak memperhatikan apa busana ini. Karena memang peraturannya kalau misalkan masuk dan keluar pabrik itu kan nggak boleh bawa logam apa benda berunsurkan logam kan. Nah saya itu pakai kolor warna itu kan ada kayak pernya itu. Iya per yang buat kolor itu. Nah pas di body checking set wah ini apa ini langsung itu bro namanya. Aku dulu kalau manggil sama temen itu kan orangnya benci tuh kayak supervisornya ngeselin kan, mukanya tuh kayak bubuh gitu. Manggil langsung dipatahin jadi orang tidak beradab gitu. Aku ya akhirnya ya terima aja kan karena apa dipotong kayak gitu ya masalah apa. Terus dengar-dengar dulu katanya celananya merosot. Enggak ya. Enggak. Terus akhirnya pulang balik ke Jogja lagi. Oh saya masih ingat tuh waktu kamu pulang dari Bandung kan ketemu di kantin itu ya. Kantin Mak ya.
Sebelum beberapa hari saya berangkat ke Jakarta. Pas habis dari Bandung itu melarikan diri apa emang dipecat? Oh iya, nggak pernah dipecat bro. Saya melarikan diri. Di telepon sempat Keluar baik-baik. Enggak sih, sebenarnya nggak sopan juga sih aku. Minggat ya istilahnya. Nggak ngapusi ya, nggak tinggal. Aku dulu habis lebaran udah lah, akhirnya balik ke Jogja aja. Lu bagi rokok bro? Iya. Rokok menang itu. Orang itu. Akhirnya balik. Habis lebaran balik ke Jogja. Udah wes, aku daripada aku terus-terusan yang mana mah. Rapenya apa lu? Akhirnya balik. Sempat ditanyain sama apa? Kakak kelas gitu. Lu kamu tanyain siapa? Oh siapa ya? Bukan Kohayan sih. Kalau Kohayan kan yang punya tuh. Bawahannya Kohayan. Solihin. Oh Solihin mah guru agama bro. Oh, sekolahan maksudnya sing kirain yang senior di Bandung. Oh beda ya Solihin itu beda. Soalnya tanyain. Terus kamu selalu kesini lagi katanya. Wah, mana ya mas, aku malas sih mas kalau kosong lagi. Akhirnya ya udah. Terus akhirnya pas pulang ke Jogja ngapain? Ya. Oh, sebagai informasi ya ini saya nanya-nanya dari ini karena dia itu sebenarnya mempunyai apa ya semangat berniaga ya bisnis ya. Kemandiriannya itu sebenarnya tinggi loh. Saya itu salut loh. Dia tuh jualan apa segala macam tuh di jalan nih. Nah, itu terus kan dulu dengar-dengar pulang dari Bandung kan terus nggak mau kerja dulu tuh, kerja ya entrepreneur lah, nyari peluang gitu kan. Dulu dengar-dengar sempat jualan SD gitu kan ya. Es tong-tong apa? Waduh. Jadi saya selepas dari Bandung itu kan uang lantung itu kan, malu kan sama tangga itu kan. Ngapain saya habis? Oh itu masih punya malu waktu itu ya? Ya masih bro. Akhirnya putus di Jakarta bro, nggak punya malu di sini. Terus saya balik kan, ngapain aku di aja, nggak enak sama orang tua masa jadi terus gitu kan, kalau bahasa orang tua. Suaramu kira rendi ya bro? Bikin mikir lagi siji. Oh kurang deh ya. Kurang gede. Nah ya itu saya ikut jualan bapak aja. Ya jualan apa nih? Kan bapak udah jualan jelok. Ya saya nggak tahu pak, bingung mau jualan apa. Nah ini bapak tuh kan suka keluar apa? Keluar malam? Enggak. Oh. Ketemu temennya itu kan. Kalau keluar malam saya tahu ngapain itu. Ya terus. Terus keluaran, terus ketemu temennya tuh, kebetulan temennya tuh dia punya ilmu itu, ilmu bikin apa es buah coklat. Nah, akhirnya tanya-nanya tuh sama temennya. Nah, dari nanya tuh praktekin sama bapak saya tuh. Bapak saya beli coklat, terus digoreng, terus kan kalau apa buahnya tuh dikulkas dulu ya biar beku ya. Dihidupin kayak es goreng gitu modelnya. Oh iya tahu. Akhirnya, oh berhasil kan? Udah kamu jualan aja nih. Oke pak, saya jualan. Akhirnya saya jualan ke SDSC bro, naik sepeda dari rumah. SDSC itu ketemu anak-anak kecil. Sebenarnya malu juga sih. Senang, oh malu. Malu juga sih. Tapi ya mau gimana lagi ya, saya butuh duit ya bro. Wah, ya salah. Akhirnya ya. Iyalah. Ya, namanya orang itu yang jadi penghalang kesuksesan kan sebenarnya cuma malu sama gengsi ya. Kalau kita bisa menolak itu ya sebenarnya yo berhasil gitu cuman kan amrih becik bro, amrih becik oleh apa menghilangkan hal-hal yang toh ya siapa yang kita maluin itu apanya gitu loh, apa yang ngurusin hidup orang kan hidup masing-masing, yang penting kan halal. Terus esnya itu gimana? Nah, tak jual SD itu bro. Ya, sukses. Pertama sukses nih, ya kan. Banyak tuh, bocah-bocah tuh kan, itu kan suatu hal yang baru mas bro. Nah, awalnya tuh harus tuh dapat sekali kalau gocap. Zaman dulu gocap tuh lumayan. Sehari 50.
Zaman dulu 50.000 itu lumayan tahun 2000. Oh, lumayan bro. Iya kan? Tahun 2009 mau ke 2010. Lumayan. Akhirnya, wah ini kayaknya peluang nih. Saya awalnya malu jadi semangat bro. Karena apa? Respect dari anak-anak SD itu kan. Penghasilannya juga lumayan kan cuannya. Ya, mungkin waktu itu bensin masih. Wah, saya nggak mikir bensin. Oh, wow. Nggak pakai bensin, pakai kaki. Terus tak jual. Nah, pertama ini lumayan nih. Kali kedua jualan lumayan lagi. Terus lama-lama kok mungkin bosan kali ya. Udah nggak booming ya, udah nggak viral ya. Nah, udah nggak viral lagi, udah nggak angkat lagi. Akhirnya wah kok sepi. Nah saya udah kayaknya ini udah nggak ada cuannya. Mulai penghasilan mulai menurun lagi. Yang dari dulunya 50 jadi 15.000. Ya tapi namanya bisnis kan pasang surut. Ya akhirnya saya putusin udahlah saya nggak jualan gitu. Nah pas saya nggak jualan itu, bapak saya kan jualan di alun-alun tuh. Nah saya ikut bapak tuh. Alun-alun Jogja kan ya? Nah, ikut jualan bapak Pratik, jualan apa? Daster itu loh. Nah, saya bantuin bapak itu. Oh jadi kamu waktu itu ini kan buat peraga daster gitu ya? Iya. Iya bala. Oh enggak. Iya lah. Durungane bro kon nek misalnya besok kan buka kalau malam tuh kalau sore menjelang malam tuh disuruh bawa ke lori apa tuh selatan ya utara ya cepat ini kok nah suruh bawa ke utara. Nah itu saya bawa gerobak tak geret. Ya itu setelah itu kan sepi lagi tuan nggak ada wisatawan karena udah nggak musim liburan. Saya akhirnya apa ditawarin sama teman saya tuh sales, jadi sales rindang bro, rokok rindang tawan. Oh rokok lagi kembali, tapi sebelum ke rokok lagi nih kan dari es itu kan konsumennya kan anak-anak nih, nah terus lari ke daster kan beda itu ibu-ibu. Nah itu ada permasalahan apa? Enggak. Ini enggak ada permasalahan. Ya cuman sepi aja wisata. Oh karena kamu emang bergaulnya sama ibu-ibu juga ya waktu itu ya? Oh, iya. Udah biasa gitu ya? Udah. Terus habis itu ke rokok? Nah, habis itu ke rokok kan diajak. Tapi udah nggak ngecer lagi? Udah bro, udah aja sop-sopan bro. Udah naik kelas ya istilahnya ya? Kelas lah bro. Awalnya tuh disuruh apa? Supplier lah ya? Dropship ya? Ngedrop ke warung-warung gitu. Tapi kan trainingnya tuh yang paling gak enak tuh trainingnya mas. Nah kalau di rokok itu mulai urat malu saya itu hilang tuh. Mulai nggak pakai celana. Oh iya. Nggak pakai celana tapi pakai otang ya. Terus itu pokoknya kamu ntar saya kan ikut sales task force yang dropship lah itu. Saya bonceng. Yang pakai kanan kiri itu loh. Nah saya kan bonceng tuh. Ntar kamu kalau misalkan ada promosiin ke warga, ntar kalau misalkan ada warga, kamu itu aja mas tawarin ke warga. Pokoknya intinya ngenalin rokok. Ini namanya rokok rindang. Kalau misalkan ntar udah ngobrol-ngobrol ntar kasih rokoknya aja gitu. Kayak gitu. Setelah itu kan tester gitu ya. Tester. Nah beberapa bulan saya kerja di situ kan, oh ya ini kayaknya bagus nih dipakai ini. Akhirnya saya naik jadi sales task force. Nah jadi sales task force itu, nah saya kan orangnya nggak bisa mikir besar ya, dibawain rokok banyak tuh, berang-berang slop pokoknya banyak lah, lupa aku kalau satu bal itu ada berapa slop sih, lupa aku. Saya bukan sales rokok, enggak tahu. Lalu pokoknya oke 10 kan udah kita 10 slop. 20 slop. Dibayar 20 slop.
suruh itu ke nganterin ke warung-warung itu. Tapi waktu itu kan kamu nggak ngerokok ya? Enggak bro, saya jual rokok, kalau saya ngerokok ya rugi mas. Iya, waktu itu kan kamu sekolah itu nggak ngerokok tapi menjual rokok. Ya. Jadi teman-temannya pada ngerokok. Ya. Itu dosa besar itu. Dosa jariah. Terus habis rokok sukses. Habis rokok ya nggak sukses bro. Orang saya itu nggak bisa nyelesin ke warung-warung kok. Jadinya ya akhirnya saya ditanyain sama supervisornya, Mas, kamu mau terus apa enggak? Kalau misalnya mau terus, kamu berjuang ya kamu harus buktiin tuh target harus terpenuhi gitu. Nah, saya kan orangnya nggak bisa dipaksa-paksa gitu ya mas ya. Wah saya enggak, itu aja mas, enggak, terusin aja. Oh, ya wis, akhirnya yaudah kamu saya coret ya, nganggur lagi. Nah terus habis itu baru ke Jakarta. Ada pengalaman seru nih, pas saya jadi rokok mas. Kan dulu saya pakai motor ya. Kenapa tuh? Wah, saya kan hitungannya agak rumit ya otaknya kalau suruh ngitungnya, pokoknya umat lah. Ya goblok namanya lah. Goblok kan. Nah itu kan, wah ini kok selisih, ntar saya rugi, saya hitung itu lagi. Ini kok selisih kalau, pokoknya sampai saya ngitung tuh sampai sore karena saya panik kan, itu barangnya kurang gitu kan. Akhirnya ya wis lah, ntar kalau misalnya memang mau disuruh ganti rugi tak ganti rugi lah, nggak masalah. Terus akhirnya saya balik dulu pakai motor itu dengan hati yang panik dulu, dengan jiwa yang panik. Sorry. Dan aku masih dimarah-marahin karena udah waktunya pulang kok belum pulang gitu, sampai ditunggu sampai jam 9 tuh karena belum pulang. Nah pas perjalanan pulang bro, nah kan saya shelternya ke area Melati ya, Melati Sleman, ya. Terus itu. Nah kan saya pas balik itu pas menjelang maghrib tuh mas. Nah, menjelang maghrib itu kan biasanya kalau orang tuh jangan jalan dulu gitu kan, kalau kata orang pamali ya, ora ilok lah. Akhirnya saya jalan kan, saya kan orangnya bingung ya, nggak tahu arah lah ya. Nah harusnya saya baliknya ke ke timur. Nah saya mah ke barat bro, ke Purworejo bro. Wah ini kok nggak nyampe ya, sampai Isya tuh, sampai Isya tuh. Pas Isya itu saya nanya sama warga sama orang lah di jalan tuh, Pak kalau arah ke Melati Sleman mana Pak ya? Loh ada itu mau ke Melati Sleman. Nah dia tuh dari mana mas? Nah saya itu nyala rokok Pak dari Melati Sleman. Nah kalau anda ke sono ke arah barat, anda ke Purworejo. Waduh, wah ini akhirnya, wah ini Pak, wah peduli rono mas, ngetan. Iya Pak, ngetan. Balik ya bro. Balik tekan kantor jam 09.00. Jam 09.00 tekan kantor langsung. Tanya tuh sama supervisornya, kaniknya. Iya Pak. Akhirnya orang bro aku, oh ini piye kok rasa nganu hitungan selisih barang ini mau apa sini ya kok tekan jam ini apa aku mau kesasar Pak. So kesasar barangnya piye toh, zaman duluan nggak ada map ya, jadi ya cuma mengandalkan ingatan sama enggak, kalau instruksi enggak sih harus mengandalkan, kan saya orangnya lupaan gitu. Akhirnya ya wis lah juga gue di situ. Tapi kan emang itu bawaan lahir apa kok pikun dari awal apa dari lahir apa gimana sih kok sampai sekarang kok parah banget? Nggak tahu ya, kemungkinan karena saya itu nggak waspada Pak ya. Padahal kalau saya masih ini, misalkan saya kayak main, terus saya udah mempersiapkan waspada di otak saya udah benar-benar waspada nih, saya harus benar-benar ingat nih. Saya juga nggak ada yang kelupaan mas, kayak misal contoh kemarin saya naik gunung,
nggak ada barang yang ketinggalan sedikit pun mas. Mungkin bisa jadi ada barang yang ketinggalan tapi kamu juga lupa apa yang dibawa tadi kan. Bisa jadi lupa akan kelupaan itu bisa loh. Yang Ya misalnya kowe nggawa papat. Terus kok cek meneh kok mengono telu. Tapi ingetanmu kan, oh, aku cuma bawa 3 kok, yang satu tadi babang bunan. Pokoknya kalau pas gitu mah jangan didebat. Iya. Angel lagi. Ya itu lain cerita lah ya. Terus itu habis itu ngerantau ke Jakarta ya. Habis Sarawak ke Jakarta. Nah, Jakarta ya udah lu. Ya kalau Jakarta aku udah tahu lah istilahnya ya, semua orang tahu lah pasti kerja di PT lah ya, perusahaan. Terus dulu waktu itu kan kita kan kontraknya juga dekat ya waktu itu ya. Ya. Satu komplek lah, satu gang. Mungkin yang agak menarik itu kan ngomongin soal bisnis tadi kan, ketika kita tinggal bertetangga itu kan, kamu kan pernah jualan aksesoris ini nih, gelang-gelangan ini ya. Terus sempat aku ngasih informasi tuh polakannya di daerah ASMK Pasar Pagi sana kan ya. Nah itu ya menarik itu. Terus waktu itu jualannya di mana? Di Jantung mas. Ngemperan apa? Toko apa? Ngemperan ya saya sih sedikit tahu, cuman kan nggak ngikut ke lapangan, cuman ikut waktu ya, antar kulakan ya. Jadi pedagang deplek aja mas. Ya di situ kan area nggak boleh jualan di Jantung. Tapi kan ya namanya juga butuh uang toh. Oh yang di pasar itu ya minggu pagi gitu yang di itu loh, di Jantung loh. Nah itu ada yang menarik waktu itu saya dengar kabar kan katanya kamu pernah di motornya dijomplang kayak sama Kopassus. Itu anjing bener tuh. Amrat kan, gue kan lagi itu mas, naruh motor tuh kan, saya man bantuin kakak saya pasang fotosensornya itu ya. Nah kan, pasang doang mas. Lagi ini ya, masang dagangan itu ya. Masang dagangan itu. Nah setelah saya masang dagangan, tentaranya datang tuh 2 tuh pakai mobil, wah harta apa ya? Yang para kuda gitu ya. Oh itu, Amrat yang ngerian. Itu langsung tentaranya turun berdua tuh, tentaranya set. Langsung motornya harusnya nggak boleh parkir di situ. Dilempar. Iya kan Kopasnya kuat tuh. Motor yang smash ya. Iya yang ada-ada gitu loh. Iya. Kalau misalnya saya datang pasti teman saya pada tahu. Masih langsung dari kan. Kenapa soalnya ada-ada. Itu jumlahnya bro sampai baginya mawut tuh. Kampret kan. Wah. Gimana? Saya kalau lihat pasti ketawa bro. Wah. Terus bertahan berapa itu gelang itu? Gelang itu bertahan berapa tahun? Tapi cukup lama kan ya? Waktu itu saya sering nganterin kulakan di. Lama mas. Lama. Itu ada kali kalau 2 tahun ada. Maghribnya lah lama. Nah dari gelang itu kan saya juga ikut waktu itu bukan ikut sih ya, saya waktu itu juga ada bisnis juga ya. Waktu itu kan kalau saya kan emang suka batu ya dari dulu ya. Terus waktu itu kan dilalahnya saya punya channel kan orang dari tambang langsung gitu ya. Kok ada booming batu itu kan waktu itu saya juga bareng gitu ya, waktu nyari ke Jatinegara mana tuh ya. Kamu nyari apa aksesoris itu kan. Tapi waktu itu kan dengar kan cukup apa ya, omsetnya itu cukup gede. Yang mana? Yang gelang itu istilahnya bisa 2 kali 3 kali lipat lah. Dari apa mas? Dari gaji? Enggak, maksudnya dari kulakannya nih, kita belinya berapa bisa untungnya kan cukup lumayan. Itu kalau jualan gelang
misalkan laku semua nih ya, ya untungnya separuh lah, 100%. Kadang mungkin malah 2 kali lipat. Ada ya kalau misalkan dapat apa konsumen yang baik gitu ya, ya nggak tahu gelang gitu, itu dapat 2 kali lipat. Tapi yang jelas kalau jual gelang itu pasti untungnya tuh 100% lah. Misalkan harganya 900 bisa jual 3.000 kan 100% kan. Oh iya. Tapi ya tetap bangkrut karena ya gitu. Waktu ya namanya, kalau namanya bisnis kan pasti ada pasang surut itu. Saya dulu juga pernah tuh pengalaman waktu main bacan itu, tahu sendiri kan harganya. Saya ngambil 23 juta tuh. 23 juta. Wah. Saya potong sampah. Ya. Definisi sampah itu gimana? Ya nggak laku juga. Yang balik dari 23 juta itu cuman balik sekitar 8 juta. Terus itu gimana tuh? Wah itu Kamu nggak bisa saya makan tempe, makan ayam tuh rasanya kayak tempe. Oh gitu ya? Nggak enak gitu ya? Makan nasi itu dikunyah sampai nggak ketelennya susah. Terus Ya waktu itu kan awal-awal ya, maksudnya saya mikirnya sih ya hitung-hitung kuliah lah ya. Kuliah kan pasti namanya kuliah kan cari ilmu, bayarnya mahal gitu kan. Itu kan saya nggak kuat kuliah, istilahnya saya pernah ngalamin hal yang kayak gitu ya, tak hitung-hitung, wah hitung-hitung kuliah lah ya, istilahnya belajar main batu sekaligus dagang, manajemen segala macam kan, ya hitung-hitung bayar kuliah lah, kuliah secara alam gitu lah, kehidupan gitu ya, kehidupan. Terus itu Nah yang nggak bisa tidur tuh? iya enggak terus enggak ya enggak segitunya juga bro, ya tetap bisa tidur, cuma tidurnya itu enggak nyenyak. Terus yang menarik kan waktu itu pas pandemi kan ya semua orang pastilah ya mengalami apa kekurangan pemasukan lah ya. Kita juga libur hampir 3 bulan ya, 3 bulanan ya. Ya walaupun masih ada gaji yang masuk, cuman kan nggak full. Terus kemana-mana juga susah, makanan jadi mahal kan hitungannya, kita apa ya tahu sendirilah, semua pandemi mengalami hal yang sama. Nah itu kan sempat booming ikan cupang. Nah, situ kan dulu juga main. Nah makanya saya ini salut sama Darun gitu. Apa aja apa ya? Kasain. Maksudnya enggak patah semangat dulu, Bu. Oh. Itu kenapa dulu coba ikut-ikutan ikan coba pedagang, ilmunya enggak punya. Enggak punya. Ya tapi itu Mas, walaupun saya enggak punya, tapi kan saya tuh punya teman. Nah, gunanya teman tuh kan bisa ditanya tuh. Nah, itu tuh saya tanya Mas Fitri namanya. Kayaknya Fitri itu. Dia kan apa sebelum Jepang. Oh, kalau dia emang dari dulu main itu ya? Emang dia suka ikan kan, jadi dia tahu. Nah, itu saya kan. Tapi dia istrinya tetap cewek loh, bermanusia loh, bukan ikan. Oh iya ya. Ya maksudnya suka ikan tuh iya. Hobi lah ya, hobi ikan. Bercanda lah. Terus habis belajar sama Bung Fitra itu terus? Ya terus saya belajar tuh. Kalau misalkan mau ngawin itu gimana, kasih makan tuh nyarinya di mana, itu nyari apa makan buat ikan cupang tuh gimana, itu saya belajar sama dia. Akhirnya sampai saya bisa ngawinin ikan dan akhirnya bisa beranak banyak. Breeding lah ya. Breeding namanya. Istilah kedokterannya itu breeding. Itu ya awalnya kan saya tergiur tuh, ini ikan cupang waktu itu memang mahal. Mahal kan, ini mantap nih bro, ada yang full color, terus yang apa red cooper itu kan sampai 1.700.000, sampai ada yang 2 juta kan, bahkan ada yang sampai
5 juta. Nah, saya jadi itu bro, nafsu bro. Nah, udahlah. Nafsunya sama cupang waktu itu ya? Sama, iya cupang sama duitnya. Terus itu saya belajar loh, ini kayaknya cuan nih. Ya saya belajar. Ngebrit bisa banyak. Iya, waktu saya juga tahu kontrakan kan Banyak kan. besar tuh. Wow, ngebrit banyak. Nah, pas ngebrit banyak tuh akhirnya harga cupang turun. Tapi kan sempat jualan waktu itu. Ya jual cuma 20.000 doang. Iya, istilahnya udah sempat rasain jualan gitu kan. Nah, sempat rasain tak jual gitu loh. Tak jual. Perlu disamperin sama tetangga tuh. Berapa mas? Ah udahlah itu 20.000 aja. Nggak bisa kurang. Enggak bisa kurang. Itu harga. Terusnya tuh cuman laku 1 doang. Dari jualan Jepang itu. Padahal banyak banget ya kayaknya. Oh enggak, dulu kan dengar kan kamu pernah jualan di Jantung. di Jantung, di sono ya, jalan di Jantung itu kan ya? Nggak laku ya? Enggak pernah laku. Nggak. Kalau jualan di jalan saya nggak laku. Mungkin hobi saya nggak di ikan kayaknya. Ya yang menarik dari waktu jualan cupang itu kan saya dengar ceritanya kan. Ketika jualan di pinggir jalan itu kan ada semacam pikiran yang masuk itu kan, kalau nggak salah ya, kan kamu kerja dari pagi sampai sore, sampai jam 5, habis itu kan terus jualan cupang di pinggir jalan itu kan? Enggak, itu Sabtu Minggu doang. Oh kirain sorenya enggak ya? Enggak. Terus katanya kamu pikirannya, aku ini belum punya istri, belum punya anak, udah tiap hari kerja terus jualan cupang, nyariin buat siapa gitu kan? Terus akhirnya berhenti, itu bener apa enggak? Enggak ya. Oh enggak. Enggak ada aja. Kirain terus ya nyariin buat siapa, terus akhirnya berhenti. Oh, yo. Motivasinya tuh bukan karena perwakilan itu bukan. Emang karena cupang harganya anjlok aja ya? Iya, murni karena cuan aja. Murni karena duit aja. Tapi kayaknya capek ya mas ya, ngejar duit itu. Capek. Paling enak tuh emang kita yang dikejar duit. Nah, tapi caranya gimana mas? Nah itu. Mungkin ada solusi ya, anak-anak itu kan suka nyari tuh di internet tuh. Nah. Pesugihan yang halal itu. Apa itu? Nggak ada juga. Nggak ada, ya, sayangnya itu nggak ketemu. Browsing itu nggak pernah ada nama. Mau di mana, di apa namanya, yang itu apa namanya, yang akun-akun apa yang buat jualan-jualan itu, tetap nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya ada pesugihan halal mah ya saya ikut. Halal ya, bercandanya kan pesugihan yang halal. Kalau bisa yang tumbangnya teman sendiri itu. Anjing itu. Ya wis lah bro, ya wis kita ora cetha ngomongnya itu kan. Kalau itu lah sih. Kesimpulannya itu bisnis itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Kita harus banyak belajar pada semua orang lah ya, bukan kepada orang yang sukses, tapi orang-orang yang bangkrut ya, termasuk belajar itu zaman Darwin ini orang-orang yang bangkrut. Sebagai. Jadi kalau mau belajar kebangkrutan sama saya. Iya maksudnya nggak gitu, sebagai apa kisah-kisah bangkrut itu kan sebagai spion lah bro. Oke gitu aja lah ya. Wes ngerok. Harus ngopi menah. Kopi gue yo sentek. Wah aku udah ngopi lagi. Oh ya kayak kopi sih ya. Ya. Oke coy. Ciro Lutek. Lehernya apa gitu lah. Rano Markus sih. Halo Dap. Alright. Tadi saya petang ya. Apa nih? Ini apa? Kayak hitam putih kan. Soalnya yang gini loh, anu ini. Wah. Warna ini.